Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Contextual presents. 伟大、光荣、正确的中国共产党万岁 Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war. No one is safe until everyone is. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Selamat datang kembali di Podcast Bebas Aktif season kedua. Sekarang episode ke-19, ada gua Raffi di sini dan kita berempat. Di sini ada Ikhlas. Halo, Ikhlas. Halo, Raf. Ya, pada Hafiz juga nih. Akhirnya podcastan lagi. Para pendengar. Oke, akhirnya ada suara beliau lagi. Terus ada Mas Sofan juga tentu saja. Halo, Mas. Halo, teman-teman. Yoi, oke. Jadi harusnya kalian udah tahu ya kita mau ngebahas apa kali ini karena ini beritanya udah sangat hot lah dalam beberapa hari terakhir. Ada military build up Rusia di perbatasan Ukraina kabarnya. Ya, katanya Rusia sih merasa terancam terhadap ekspansinya NATO ke Ukraina. Dan Ukraina juga menganggap Rusia nih kayaknya bau-baunya bakal invasi nih. Ini kita bakal membahas ini apa bener gitu bakal invasi atau apa sih urgensinya military build up sekarang gitu. Ini akan menjadi topik diskusi kita kali ini. Tapi sebelum itu, buat kalian yang suka sama isu-isu kayak gini nih, isu-isu HI, sosial politik gitu, boleh follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif. Dan sekarang Spotify udah bisa nge-rating podcast, jadi rating kita di bintang 5 kalau bisa ya. Akan membantu sekali, dan follow sosmed kita juga di @contextualcom di Instagram dan di Twitter, sama visit website kita di contextual.com juga. Udah ada artikel nih soal gonjang-ganjing Rusia-Ukraina ini. Oke, kita mulai aja dari latar belakang seperti biasa. Gue mau ke Ikhlas dulu. Sebenarnya duduk permasalahannya itu apa, Kelas? Ya, jadi memang Ukraina ini dalam in recent years, mungkin terutama dalam satu dekade ke belakang, banyak bergejolak sebagai salah satu negara ex-Soviet. Ya, Ukraina itu dinilai kan ya, jadi secara tradisional jadi halaman belakangnya Rusia. Gitu. Tapi ternyata perkembangan sejak tahun 2014, dulu kan kita tahu ada aneksasi Crimea, dan kemudian terulang lagi sekarang itu adalah ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang kayaknya memilih jalan yang semakin berbeda gitu antara satu sama lain. Jadi sejak Desember tahun lalu, sekitar pertengahan Desember itu mulai ada ketegangan dengan akumulasi dari pasukan Rusia di perbatasan timur Ukraina. Jadi kan Ukraina berbatasan dengan Rusia itu di timur yang terus naik hingga sekarang gitu, hingga Januari ini, yang dikhawatirkan kemudian yang akan terjadi semacam invasi ya, atau inkursi belum dapat diketahui dari Rusia terhadap Ukraina gitu, yang sebelumnya juga pernah terjadi tapi dalam bentuk aneksasi terhadap Crimea pada tahun 2014. Nah, jadi kenapa begitu gitu? Jadi emang sebelumnya di tahun 2014 itu udah ada keinginan dari Ukraina untuk join ke Uni Eropa, dan kemudian sekarang itu NATO gitu kan, dan itu yang jadi poin utama yang dipermasalahkan oleh Rusia gitu. Kalau kayaknya semua negara ex-Soviet dan selama ini kayak bertindak jadi buffer zone antara Rusia dengan negara-negara Eropa, negara-negara Barat lainnya, itu lama-lama mulai dicaplok gitu satu persatu gitu kan, masuk ke NATO, masuk ke EU, dan akhirnya Rusia menjadi semakin terkucilkan. Dan untuk menanggapi tersebut ya dikirimlah itu ada hampir 100.000 pasukan Rusia di perbatasan Ukraina. Dan menanggapi krisis ini udah banyak dinamika yang berkembang, juga beragam respon dari Barat, dari solidaritas hingga mengirim senjata gitu kan, untuk kemudian mempertahankan Ukraina bila perang itu benar-benar terjadi. Terakhir ya udah ada beberapa demands dari Rusia yang sebenarnya banyak orang melihat itu dimensinya tidak reasonable, alias melarang pertambahan anggota NATO, terus juga mencabut beberapa pasukan dari anggota NATO yang udah ada,
sehingga kayaknya prospek yang dilihat dari krisis ini akan menjadi semakin buruk gitu. Meskipun usaha-usaha diplomasi terus dilakukan, kayak kemarin juga habis bertemukan menlu Amerika Serikat sama menlu Rusia di Eropa juga, tapi kemudian kita tidak kunjung melihat deeskalasi gitu kan dari konflik yang ada. Justru semakin was-was kalau kita ya any day now udah bisa meletus gitu. Benar-benar konflik ini menjadi kenyataan. Bahkan terakhir gua baca sih tadi pagi, Amerika udah mempersiapkan 8.500 pasukan militer untuk dikirim ke wilayah Eropa Timur gitu, ke Ukraina untuk mengantisipasi invasi tersebut. Tapi Rusia sebenarnya juga menyanggah kan sebenarnya kalau dia bakal invasi ini military build up aja, di Belarus ada military build up juga gitu. Kalau Mas Sofwan ngeliatnya gimana Mas? Ini bakalan bener mau invasi gitu? Sebenarnya apa sih urgensinya gitu military build up di perbatasan dan kenapa sekarang? Kalau kita lihat sebenarnya respon dari negara-negara yang sering disebut sebagai Barat ini juga nggak seragam ya. Betul bahwa ada respon untuk membangun deterrence, tapi rasanya ada perdebatan juga di antara mereka. Kita bahkan melihat bagaimana Jerman kan yang salah satu yang paling high profile ya, menolak untuk memberikan senjata gitu kan kepada Ukraina. Yang ini kemudian memunculkan kekecewaan pada Ukraina kan. Nah, Jerman bukannya nggak mendukung gitu, tapi dia barangkali ia melihat bahwa kalau military build up-nya malah jadi terlalu mengkhawatirkan, malah beneran jadi konflik. Sementara banyak negara Eropa termasuk Jerman ini juga punya ketergantungan pada gas dari Rusia gitu. Jadi ini menarik, di satu sisi Eropa Barat itu jelas posisinya tentu membela pemerintah Ukraina yang pro Barat gitu ya, atau pro demokrasi lah kalau bahasa umumnya. Tapi kemudian pada saat yang bersamaan mereka juga memiliki ketergantungan pada gas Rusia sehingga mereka harus berhati-hati ini. Jadi yang kalau pertanyaan Raffi tadi soal kenapa responnya adalah military build up, nggak langsung diserang aja atau bahkan nggak langsung disanksi aja gitu. Kemarin kan Blinken ditanya kok nggak dikasih sanksi preemptive sanctions. Loh, kalau sanksinya preemptif nggak akan efektif katanya gitu. Kenapa? Karena kalau sudah dipakai ya opsi itu nggak bisa dipakai ngancem lagi. Jadi fungsi military build up, fungsinya sanksi itu bukan hanya pada sanksinya atau pada deployment atau pada tindakan militernya itu sendiri, tapi bagaimana dia digunakan untuk membangun ketakutan dari pihak yang dituju gitu, sehingga mereka tidak melakukan apa yang dikhawatirkan dilakukan gitu kan. Jadi ini Rusia bikin military build up, mungkin akan menyerang atau mungkin juga tidak menyerang gitu ya. Supaya Rusia ini mengubah preferensinya, cost kalau Rusia menyerang itu harus dinaikkan. Cost kalau Rusia menyerang dinaikkan itu caranya bagaimana? Nah, disinilah yang kemudian ada perdebatan taktikal gitu ya di antara negara-negara Barat ini, apakah preemptive sanctions, apakah mempersenjatai Ukraina, ya, apakah kemudian ya, melakukan tindakan yang langsung bisa mencegah Rusia misalnya dengan serangan awal, tapi kayaknya ini nggak ada gitu. Jadi yang rasanya disiapkan adalah menakut-nakuti Rusia gitu. Jadi seperti juga Rusia sudah siap-siap, kekuatan-kekuatan Barat menunjukkan bahwa kalau lu macam-macam, Ukraina ini nggak sendirian loh. Ada gue di sini, ada Amerika Serikat yang tadi udah naro 1.000 sampai 5.000 pasukan ya di Eropa Timur, dan bahkan ada opsi melipat gandakannya sampai 10 kali lipat. Kalau nanti ada Rusia berarti ada sekitar 50.000. Ini lumayan cukup besar ya jumlah pasukan Amerika Serikat di situ. NATO juga sudah mengirimkan additional forces.
Kemudian kita melihat Denmark sudah menyiagakan fregat di Baltic Sea, di Laut Baltik. 4 F-16 sudah ditaruh di Lithuania. Spanyol sudah naruh kapal perang dan pesawat tempur di Bulgaria. Prancis sudah naruh pasukan di Rumania. Belanda sudah naruh F-35 di Bulgaria. Jadi kalau ini kira-kira ya nakut-nakutin aja, ngirim sinyal lu kalau macam-macam. Ini ada pesawat-pesawat ini, ada kapal-kapal perang ini, ada pasukan-pasukan ini. Jadi yang lu hadapin tuh bukan cuma Ukraina gitu, kira-kira gitu. Tapi ini bisa juga jadi backlash gitu kan ya, kekhawatiran dari para pengkaji hubungan internasional kan kalau deterrence ini nggak berhasil justru berubah jadi security dilema kan. Beneran nih, beneran gue di encirclement gitu, beneran gue dikepung tuh, lihat pasukannya di situ. Ya udah, nambah kekuatan lagi, yang satu nambah kekuatan lagi sampai akhirnya jadi jadi meletus betulan gitu. Jadi ini fungsinya nakut-nakutin, tapi apakah dia takut? Nah itu yang akan menentukan apakah takut atau tambah jadi nggak rasional, kita belum tahu. Tapi Amerika Serikat sudah bersiap dengan yang terburuk, diplomatnya sudah ditarikin ya. Yeah. Tapi Uni Eropa agak lebih optimis, diplomatnya belum ditarik. Jadi ya ini masih ada divergence di sini. Kita masih harus menunggu apa yang akan terjadi. Tapi intinya ya ini pesan kepada Rusia, jangan main-main. Kalau lu nyerang, yang lu hadapin bukan cuma Ukraina. Oke, nah menarik ya, jadi klasik HI banget gitu ya. Balik lagi ke pelajaran HI awal-awal tuh, waktu semester awal. Cuman kalau tadi ngelihat apa yang dibilang Mas Sofwan gitu, respons dari NATO dan Barat ini kan nge-backing Ukraina cukup gede ya. Dan harusnya Rusia kan juga udah harus ngelihat konsekuensi itu kalau mereka military build up, kalau mereka beneran invasi gitu. Fis, gue mau naik dulu sebenarnya, kan Rusia bilang kenapa mereka mau build up gitu karena mereka menganggap ekspansinya NATO ke Ukraina, ke timur itu berbahaya gitu. Tapi apakah seberbahaya itu sampai harus military build up yang responsnya pun bakal membahayakan Rusia sendiri gitu? Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Rusia di wilayah Ukraina gitu ya, terutama di kayak 2014 di Crimea atau sempat juga di Donbas, itu sebenarnya tujuannya sama, bahwa mereka merasa wilayah tersebut itu punya value baik secara budaya ataupun mungkin secara isinya ya. Plus mereka menganggap bahwa sphere of influence mereka masih masuk dalam sphere of influence mereka, wilayah-wilayah tersebut gitu. Dan kalau misalnya memang dasarnya adalah NATO yang semakin ini atau EU mungkin atau apa, itu menurut gue memang alibi yang dibuat dan diangkat ya oleh sisi Rusia untuk menjustifikasi tindakannya tersebut gitu. Tentunya karena kalau lo tiba-tiba menginvasi suatu wilayah, lo kan pasti akan dikenakan hukuman atau akan anggap melanggar kedaulatan dan sebagainya. Jadi memang sebenarnya dasar utamanya adalah sphere of influence. Kalau gue harus bilang di situasi ini, dan mungkin dari Soviet runtuh, memang selalu ada upaya dari Rusia untuk untuk meningkatkan pengaruhnya di wilayah-wilayah yang mereka dulu pernah bersama gitu ya di era Soviet. Kayak mungkin dengan case-nya kayak di Belarusia misalnya, mungkin mereka berhasil karena situasi kultur dan politiknya memang cocok gitu ya. Sedangkan di Ukraina desovietisasi gitu ya, terjadi di Ukraina sebegitu kuatnya, dan itu yang mungkin sedang mereka upayakan kembali agar bisa tadi punya pengaruh lagi di wilayah tersebut, khususnya mungkin di mana budaya Rusia atau orang-orang yang masih menganggap era Soviet adalah era yang baik itu masih kuat di situ. Maksudnya kayak some parts of Ukraina memang mendespise era Soviet gitu sampai di hari ini. Udah nggak ada lagi logo logo Soviet, Lenin atau Palu Arit, tapi di beberapa wilayah yang mereka coba invasi gitu ya, tadi Donbas atau Crimea atau berbagai wilayah yang ada mepet sama Rusia itu lah,
logo-logo dan budaya-budaya tersebut masih kental gitu, dan mereka mungkin masih punya justifikasinya juga, dan mereka masih yakin bahwa masyarakatnya mungkin mau kok menjadi bagian dari Rusia lagi gitu. Itu sih sebenarnya yang gue lihat ya. Dan karena belakangan ini gue juga sedang cukup mengamati budaya dan cara pandang dari sisi Russian ya, dan itu menurut gue sesuatu yang dari sisi Rusia itu terjustifikasi gitu. Dari sisi Rusia ya, dari sisi Rusia. Iya. Gitu. Oke. Pas, tapi kalau menurut lu ada beberapa yang bilang kalau ancamannya NATO itu real ya, maksudnya benar-benar mengancam Rusia. Ada yang bilang ini cuman di otaknya Putin aja, ketakutannya Putin aja. Mitos. Iya, ketakutannya dia aja, jadi ada di imajinasi dia aja, akhirnya di build up, akhirnya kayak self-fulfilling prophecy lah, akhirnya beneran direspon dengan militer dan lain-lain. Kalau menurut lu kelas ini emang betul-betul mengancam ya? Kalau menurut gue sih emang ya pada akhirnya kalau bisa mengancam atau enggak, kan threat is perceived gitu ya, sama aktornya siapa, sama negara terkait atau sama presidennya gitu. Mereka yang menginterpret dari suatu fenomena ini apakah benar-benar jadi ancaman atau enggak gitu. Dan ya emang kalau kondisi sekarang emang itu jelas diinterpret sebagai ancaman, dan gue sih cukup setuju gitu ya kalau misalnya menginterpretasi kayak begitu, karena emang Rusia dengan NATO masih ada dalam posisi yang bersilangan gitu. Meskipun kalau dulu ada yang bercanda, oh ya mungkin nanti Rusia suatu hari join NATO juga gitu kan. Cuman kan kalau kita berkaca ke purpose awalnya ya, tujuan NATO masih masih untuk meng-counter Uni Soviet loh, dan sepertinya sekarang juga meskipun dalam konteks yang berbeda, NATO masih meng-counter Rusia gitu, yang jadi salah satu power yang besar di Eropa. Dan ya di negara-negara ex-Soviet kan pengaruh Rusia memang jadi semakin terkikis. Kita nggak cuma bicara di Ukraina doang, tapi kan sekarang juga lagi banyak masalah gitu loh, tanda kutip, di negara ex-Soviet lainnya, di Belarus, kemarin di Kazakhstan, dan banyak negara yang masih ngelihat Rusia sebagai lebih unfavorable gitu, kecuali emang rezim di sananya yang pro Rusia. Tapi karena Rusia lebih banyak ikut campur dengan urusan negara lain gitu, atau intervensi secara langsung lah, secara untuk mengambil wilayah, mengambil kontrol, sehingga banyak dari negara-negara ex-Soviet yang kemudian jadi join ke NATO, Uni Eropa, dan ya lebih bebas lah mencari partner di dunia internasional ini selain Rusia doang. Ya, kalau menurut gue apa yang disampaikan Hafiz sama Ikhlas sama udah kita diskusikan tadi sebenarnya nggak kontradiktif sih ya, bahwa Rusia punya interest terhadap kawasan tersebut sebagai sphere of influence, dan di situ ada penduduknya yang memang punya hubungan identitas dengan Rusia, lalu juga kekhawatiran soal encirclement dari NATO, maupun yang kemudian di analisis yang mengatakan bahwa mungkin encirclement itu cuma pretext saja, karena sebenarnya yang dikhawatirkan karena sebenarnya nggak ada itu gitu. Mungkin kalau kita lihat peta-peta yang berseliweran di Twitter itu ada orang Oxford yang ngirim peta The Myth of Encirclement gitu. Jadi yang dia garis merahin batas-batas di mana kekuatan NATO, kekuatan Barat itu berbatasan dengan Rusia, dan itu dia lihat dari atas gitu. Kalau dilihat dari peta Mercator itu memang kelihatan panjang, tapi kalau dilihat dari Rusia sebagai tengahnya sebenarnya kecil banget gitu yang berbatasan. Jadi menurut dia ya itu cuma mitos saja gitu. Nah, tapi menurut gue ini hal-hal yang berhubungan satu sama lain gitu ya. Dan barangkali juga encirclement ini bukan soal geopolitik ansih ya, Rusia sebagai sebuah entitas yang uniter, tapi mungkin adalah rezim yang berkuasa di Rusia gitu. Instead of encirclement dalam artian pengepungan terhadap Rusia sebagai sebuah entitas politik ya, dari sesuatu yang dipersepsikan sebagai ancaman, yang dikhawatirkan adalah kalau nanti Ukraina atau negara-negara yang berada di sphere of influence-nya yang selama ini
itu membuat pengaruh dari gagasan-gagasan yang bisa berbahaya bagi rezim di Rusia, misalnya demokratisasi dan macam-macam itu, sehingga nggak masuk gitu. Kalau Ukraina kemudian mengalami demokratisasi, kemudian karena hubungan yang erat dengan Rusia, banyak orang-orang lain kemudian menginginkan hal yang sama di dalam Rusia sendiri, kan repot. Jadi kalau Ukraina bisa demokratis, dia keluar dari aturan main yang disetujui sama Rusia, sama Kremlin. Nanti kalau orang-orang Ukraina, kemudian Belarusia, kemudian kemarin Kazakhstan, itu beneran ternyata bisa loh jadi demokratis, kemudian menginspirasi orang-orang Rusia, gimana? Repot nanti Moskow. Kira-kira gitu sih. Jadi semuanya menurut gue sih tidak saling menegasikan gitu. Memang ada faktor tadi identitas, faktor kekhawatiran sphere of influence, ada kekhawatiran encirclement, baik itu geopolitik maupun dalam artian regime stability di Moskow ya, di Kremlin. Iya, apalagi ada laporan terbaru gitu ya, apalagi katanya UK Foreign Office dan diamini juga oleh intelijennya USA gitu, katanya kan sekarang pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky itu deketnya sama Eropa, alih-alih Rusia. Katanya sebelum diinvasi atau sebelum di macam-macam ini Ukraina sama Rusia bakal ditopel dulu nih si Zelensky, diganti sama ada orang pro Rusia, gue lupa namanya, Yevhen siapa gitu. Nggak tahu sih itu beneran apa enggak ya kelasnya, apa itu cuman biar tambah urgent aja buat ngerespon dengan militer. Cuman ya begitu beritanya. Ya, kalau menurut gue sih ya probable gitu. Sebenarnya ya kan kalau lagi ada konflik ini, kita yang nggak terkait langsung misalnya ya lumayan deg-degan juga gitu ngelihatnya, dan sedikit banyak seru karena ya banyak kemungkinan gitu. Ada kan dari kalau itu sih menurut gue ya ada probability benar, tapi ya nggak tahu, namanya intelijen. Tadi kan data intelijen Inggris, tapi intelijen yang dibuka itu apakah tujuannya buat menambahkan urgensi kah atau gimana, kan yang dipertanyakan itu. Tapi di luar itu juga kita sendiri juga nggak tahu, misalnya kalau emang beneran kejadian gitu akhirnya Rusia masuk ke Ukraina, masuknya dalam cara apa gitu kan, apakah all out invasion, apakah inkursi aja sedikit masuk, apakah cuman mengambil daerah Donetsk sama Luhansk itu kan yang emang ada mayoritas Rusianya di Ukraina Timur, atau benar-benar take over satu Ukraina, kan nggak ada yang tahu kita gitu. Dan itu yang bikin ya ketidakpastian ini semakin mencekam. Nah, dari kemungkinan itu, Kas, kalau kita lihat udah ngebahas faktor-faktor tadi, ada faktor domestik lah, faktor sphere of influence lah. Sebenarnya kemungkinan untuk invasi itu sebesar apa sih? Soalnya kok kayaknya nggak mungkin banget ya full on invasion gitu. Derajatnya sekencang apa invasinya bakalnya? Kalau menurut gue ya, sebenarnya tadi ya balik ke game teori dari Masofon itu, misalnya kita udah mencoba menaikkan cost dari invasi Rusia, dan kita juga lihat perilaku Rusia gimana. Tapi as far as I'm concerned ya, kayaknya emang gerak-gerik Rusia itu emang udah mau invasi gitu kayaknya, atau in some sort. Kayak dia memberikan dia ada beberapa dimensi kepada NATO dan juga Amerika, yang dimensinya itu aja udah non-starter gitu, emang bukan buat didiskusikan, dan kebanyakan orang mencurigainya itu cuma sebagai pretext for war gitu kan. Jadi oh iya, permintaan kita ditolak nih sama Amerika sama Eropa, padahal kita mau damai, jadinya kita harus perang gitu. Bahkan beberapa pihak yang lain juga melihat udah ada direncanakan, misalnya nanti udah ada tentara Rusia diserang gitu, jadi mereka akhirnya nyerang duluan. Jadi menurut gue ya, kalau gue ya ini sekali lagi prediksi dan berdasarkan fakta yang gue tahu so far, ya kemungkinan sih bakal emang kejadian sesuatu gitu, tapi tepatnya sesuatu itu apa gue juga nggak yakin kayak gimana. Cuman kalau kita bicara all out invasion sih kayaknya agak remote kalau menurut gue, meskipun bukan yang nggak mungkin juga, apalagi kalau kita bicara cost-nya yang ternyata juga belum terlalu tinggi ini kan, yang ternyata belum ada united response dari Uni Eropa seperti apa, meskipun
inkursi juga masih memungkinkan gitu. Jadi sebenarnya gue lebih ke inkursi sih memungkinkan dibandingkan all out invasion. Halo, sekarang podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Kan sebetulnya juga untuk menghindari full on war gitu ya, benar-benar perang gitu. Udah ada diplomatic means juga ya. Si Blinken ketemu sama Menlunya Rusia, udah ada talks lah gitu. Tapi yang gua lihat sekarang adalah talks tersebut ya sekedar talks aja gitu. Kayaknya dua-duanya udah batu aja gitu, nggak bisa ketemu kompromi. Jadi sebetulnya apakah masih ada gitu peluang untuk menyelesaikan krisis ini dalam koridor yang masih damai gitu, Fis? Apakah ujungnya ya ini bakal kontak militer lah, walau kecil besar tapi nggak akan damai gitu? Kalau berkaca pada dua hal yang paling dekat ya, karena kita harus berkaca pada presiden yang pernah terjadi ya. Yeah. Di Donbas sama di Crimea, dua-duanya itu baku tembak pasti. Ada perang, gue bisa bilang, atau mungkin konflik lah ya, nggak bisa kita sebut perang, tapi konflik yang skalanya lumayan untuk di wilayah tersebut lumayan luas terjadi. Dua wilayah itu kan yang sekarang memang di bawah kontrolnya, kita bisa bilang separatis Rusia atau di bawah kontrolnya Rusia gitu lah ya, tergantung dari mana sistemnya. Nah di situ di dua wilayah itu kemungkinan besar akan terjadi dan mungkin malah sebenarnya sudah terjadi ya. Musuhnya skalanya mungkin di level ini masih kayak kecil, dan di dua wilayah tersebut juga memang Ukraine nggak punya banyak kontrol juga sekarang gitu. Nah tapi poinnya adalah kan yang terjadi saat ini ya, posisinya adalah presidennya Ukraine itu kan memang pro sentris lah ya, dia bukan pro Russian gitu. Dan sedangkan tadi yang disebut sama Raffi mau diinstal gitu ya, dituduh mau diinstal jadi presiden Ukraina, Murayev, itu kan pengen ibaratnya pengen dibilang pengen diinstal biar Ukraina kembali ke Rusia dan segala macam. Tapi memahami situasi perpolitikan di Ukraina saat ini adalah memahami bahwa demokrasi udah dianggap lebih baik daripada era Soviet. Beda sama negara bekas Soviet lainnya, mungkin kita ngomongin Kyrgyzstan, mungkin kita ngomongin Belarus, tadi kita ngomongin Uzbekistan gitu misalnya. Mereka negara-negara yang setelah demokrasi, ada juga satu contoh tuh Lituania gitu ya. Setelah Soviet runtuh, kejadiannya bukan full demokrasi atau yang tadi yang penuh dengan kesejahteraan, tapi yang terjadi adalah kartel kapitalisme gitu ya, yang menyebabkan banyak orang justru semakin hidupnya makin susah, dan itulah yang membuat mereka kira banyak yang kayak gue nggak setuju lah sama demokrasi, gue malah makin miskin dan segala macam, gue pengen kembali lagi ke zaman Soviet. Nah bedanya di Ukraina, hal tersebut, kegundahan itu tidak banyak dirasakan ya, meskipun ada di bagian timur Ukraina. Jadi memang untuk memahami apakah Ukraina akan dikontrol, apakah perang akan terjadi, apakah seperti apa di masa depan gitu, itu harus memahami balik lagi bahwa Ukraina tuh backingannya gede banget loh, EU dan NATO gitu. Dan gue yakin Rusia juga cukup rasional lah untuk tahu itu gitu, dan makanya kesimpulan gue di dalam waktu dekat gitu ya. Konflik mungkin akan terjadi, tapi skalanya masih sama seperti era Crimea dan yang terjadi sebelumnya gitu, Donbas. Ya udah skala konflik aja sambil mungkin mencari resolusi bersama. Nah itulah resolusi bersama itu, apakah stalemate atau Ukraine yang advance atau malah Russian yang punya dapat lebih, itu gue masih belum bisa ngelihat kalau itu. Gitu sih kalau gue. Oke. Akan terjadi konflik walaupun skalanya kecil, tapi tetap ada talks lah gitu untuk mencegah konflik tersebut berjalan lebih panjang lagi. Kalau Mas Sofwan ngeliatnya gimana, Mas? Yang penting untuk diingat adalah bahwa perang itu adalah politics by other means gitu kan.
Dia betul. dilakukan bukan for itself gitu. Nggak ada orang perang karena mau perang aja gitu. Karena perang itu costly. Perang itu mahal, perang itu belum tentu kita menangkan ya, dan seterusnya. Karena itu kalau hal-hal yang diinginkan atau setidaknya paling optimal bisa didapatkan itu lebih optimal didapatkan lewat cara lain, orang akan memilih cara lain gitu. Jadi fungsi perang atau ancaman untuk perang itu seringkali adalah ya dia last resort saja ketika hal lain sudah dinilai tidak optimal untuk mendapatkan kepentingan yang diinginkan dan merasa bahwa dengan berperang dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dengan risiko lebih kecil gitu. Jadi apa yang akan terjadi, apakah akan ada perang, akankah ada invasi terbatas, apakah tidak akan ada perang, ini akan sangat tergantung pada bagaimana kemudian windset yang terbentuk ya setelah masing-masing pihak naruh kartu di meja gitu. Kartu di meja udah ditaruh nih, kapal-kapal perang, pesawat tempur, pasukan gitu kan, semuanya udah ditaruh. Habis itu mereka akan bicara lagi. Pasti mereka akan mencoba mengkalibrasi dulu gitu. Ya, kayak ini Perancis kan sudah mulai menawarkan untuk memfasilitasi pembicaraan kan, negosiasi itu. Nah, ini akan sangat tergantung pada bagaimana masing-masing aktor yang terlibat nanti menegosiasikan kepentingan mereka. Apakah windset itu akan tercapai kompromi gitu, atau tadi mereka nggak akan ketemu sehingga satu-satunya cara mendapatkannya adalah melalui perang, melalui kekerasan. Dan kekerasan se-level apa itu yang kemudian menjadi penting gitu ya. Nah, ini sangat ditentukan oleh banyak hal gitu. Pertama adalah kartu yang ditaruh. Apakah deterrence yang dihadirkan oleh Barat itu cukup membuat Rusia merasa bahwa cost untuk melakukan invasi itu lebih tinggi daripada peluang untuk menangnya. Dan apakah ancaman atau deterrence yang diberikan oleh Barat itu cukup kredibel gitu. Karena mereka sering melihat tuh, apalagi belakangan ini kan, Barat itu agak kurang kredibel kalau ngancem-ngancem kan, ngancem Myanmar begini begitu, ngancem mana lagi, Venezuela gitu ya, ngancem negara-negara di Timur Tengah dan seterusnya. Tapi seringkali ancamannya kemudian nggak terjadi secara efektif, dan jadi ada shadow of the past gitu yang kemudian membuat deterrence-nya itu nggak selalu optimal gitu. Crimea dulu gue invasi, dulu diancam-ancam juga, dikecam-kecam juga, tapi gue tetap bisa bikin referendum dan akhirnya tetap jadi bagian dari Rusia kok gitu kan. Walaupun tentu Crimea dan wilayah Ukraina yang sekarang tentu konteksnya berbeda gitu ya. Crimea kan memang banyak orang Rusia di situ. Nah, tapi ya ada pelajaran dari situ juga kok, dari situ juga dong gitu kan, bahwa ternyata ya kadang-kadang NATO itu no action talk only kan, singkatan. Ya ampun, Mas Oma. Jadi kalau Rusia masih mempersepsikan begitu, ya mereka akan berani nge-push gitu. Kalau lu nggak ikutin apa yang gue inginkan, gitu ya, gue ambil sendiri pakai kekuatan militer gitu. Karena toh ancaman lu nggak kredibel kok, lu berani nggak gitu. Nah itu yang kemudian ya kayak chicken game gitu. Ya Rusia ini sama Barat ya kayak gitu. Sama-sama ngebut gitu. Kalau lu nggak minggir, lu tabrakan mati gitu. Gue lebih kuat. Ya nanti akan kita lihat gitu. Karena kalau minggir duluan, nanti dianggap lemah dan kompromi kan. Jadi biasanya orang nggak mau minggir duluan sampai pada saat-saat terakhir.
Jadi kita nggak tahu apakah perang terjadi atau enggak sampai detik-detik terakhir gitu ya. Apakah siapa yang akan mau berkompromi duluan? Siapa yang mau ngotot atau bagaimana mereka kemudian bisa menemukan titik kompromi? Nah dan itu sangat tergantung pada kredibilitas ancaman atau deterrence dari Barat gitu. Nah, mereka lagi naruh kartu nih, tapi apakah benar kapal itu mau dipakai, pesawatnya benar mau dipakai, tentaranya mau dipakai? Ya, kalau tergantung Rusia percaya NATO bisa membuktikan ucapannya nggak kalau dilakukan gitu. Jadi skenario yang mungkin adalah akan ada test the water gitu. Misalnya ada kejadian kecil dulu gitu, dicoba gitu, lalu dicek reaksinya NATO akan kayak apa, reaksinya Eropa kayak apa. Mungkin ada kerusuhan kecil, ada tembak-tembakan kecil gitu. Kalau kemudian reaksinya menunjukkan bahwa ancamannya kredibel, mungkin mundur sedikit gitu. Tapi kalau ternyata enggak, akan lanjut dengan sesuatu yang lebih besar. Jadi kalau ditanya apakah akan terjadi perang, pasti akan terjadi perang. Kita belum bisa lihat sekarang, tapi kalau lihat trennya, rasanya memang Barat ini harus membuktikan deterrence-nya gitu ya, karena track record keseriusannya, kredibilitas ancamannya ini memang lagi agak kurang kredibel gitu. Kalau lihat pengalaman sebelumnya, tapi ini skalanya berbeda sekali dari sebelumnya sih, gitu ya. Sebelumnya kan nggak ada nih deployment sebesar ini. Jadi ini ancamannya jelas lebih, deterrence-nya jelas coba dibangun lebih besar gitu, dengan naruh kartu yang lebih besar lagi daripada sebelum-sebelumnya. Tapi apakah itu cukup membuat Rusia yakin bahwa Eropa Barat serius, kita belum tahu. Oke. Gue jadi kayak flashback ke matkul politik internasional ya, chicken game theory, ini sangat HI sekali. Tapi gue jadi penasaran sama konteks powernya sih sebenarnya, HI banget sih, cuman gimana kelas apa? Tadi kalau Mas Sofwan bilang ada kayak gagah-gagahan gitu ya, chicken game, berarti kan kalau nggak kejadian perang itu ada karena ada power parity gitu ya, sama-sama kuat, jadinya ya deterrence-nya kejadian gitu. Cuman kalau dalam realitasnya gitu, sebenarnya hubungan antara Rusia dan Eropa ini sebenarnya kuatan mana gitu? Kalau berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya gitu, kuatan mana sebenarnya? Oke, kalau secara power ya, kalau kita inilah kataris paribus dulu, kita lihat semua powernya secara total ya, kayak Rusia dan beberapa negara lainnya kayak Belarus misal gitu ya, sama semua NATO. Kalau kayak gitu ya jelasan lebih banyak NATO gitu kan, secara kuantitatif gitu, power berapa jumlah tentara, alutsista dan lain sebagainya. Tapi yang jadi matter menurut gue kemudian dari power yang secara kapabilitas itu, teraktualisasinya itu lebih sulit dari negara-negara NATO gitu kan. Kayak kita lihat tadi sempat diomongin ya, nggak seragam gitu, nggak sepakat apakah kita kalau Rusia invasi kita mau responnya kayak gimana gitu kan. Pas lagi berunding itu negara-negara NATO, ternyata mereka nggak setuju gitu terhadap satu jawaban. Sementara Rusia kita lihat ya, dia gampang banget, dia ngakumulasi 100.000 tentara gitu di perbatasan Ukraina. Jadi secara mobilisasi atau aktualisasi dari powernya itu lebih gampang gitu. Dan secara praktis dalam perang gitu, jika benar terjadi, sebenarnya itu yang kemudian paling matters. Meskipun ya aliansi juga penting gitu. Oke, kalau gitu kita udah ngebicarain ada faktor domestiknya, ada sphere of influence, udah ngomongin powernya, kekuatan militer. Kita tutup dengan pertanyaan kemungkinan masa depan gitu. Menurut kalian, dengan adanya krisis ini, sebenarnya what does it say about the politics di Eropa? Apakah dengan ini Rusia akan semakin antagonis ke Eropa dan di masa depan akan
lebih banyak krisis-krisis macam gini gitu, ataukah akan ada kemungkinan lain di masa depan? Mungkin mulai dari Hafiz dulu. Oke. Satu yang harus kita pahamin bahwa Rusia itu practically controlling Belarus. Ini dari tadi gue sebut negaranya ya, karena Lukashenko dan Rusia itu sangatlah erat gitu ya. Dan dari Belarus itu lebih dekat ke Kiev daripada dari Donbas atau daripada dari Crimea. Dan ini bisa jadi faktor penentu juga. Lupakan dulu soal EU, lupakan dulu soal NATO. They're great powers gitu ya. Mereka kuat, mereka bisa menghalau apapun yang mungkin Rusia inginkan gitu ya dari Ukraina. Tapi ketika lo udah punya sphere of influence yang sekuat itu dan sedekat itu dengan Kiev ya, itu pastinya akan menjadi satu pertimbangan juga baik buat Ukraina dan Rusia untuk langkah selanjutnya seperti apa gitu. Karena EU nggak akan bisa ngontrol Belarus. Belarus udah Rusia banget lah gitu. Dan ini jadi faktor penentu selain tadi testing the water seperti yang Mas Sofwan bilang tentang apakah Russian siap untuk menginvasi atau siap untuk testing the water atau mungkin hold dulu. Dan ini juga berdampak pada pertanyaan lo juga ya, Raf ya, bahwa kalau misalnya di masa depan hubungan Rusia dengan Eropa itu nggak ada, menurut gue praktis hampir nggak ada pengaruhnya dengan apa yang mereka inginkan dari Ukraina gitu. Toh maksudnya kalau ngomongin sisi lain, kerjasama lain juga ada gitu antara maksudnya kan mereka memang love hate relationship ya EU dengan Rusia gitu kan. Tapi poin gue adalah kalau kita melihat Ukraina akan sangat sulit untuk melihatnya dari kacamata cooperation atau dari kacamata hubungan dengan backingannya Ukraina gitu, karena balik lagi apa yang dipandang oleh orang Rusia tentang Ukraina bahwa Ukraina adalah bagian dari wilayah sphere of influence-nya mereka. Jadi ini dasar yang memang tidak rasional gitu. Dasarnya mungkin tadi kultural, dasarnya historical gitu ya, yang membuat bagaimanapun juga Rusia bisa masuk ke Ukraina, baik itu lewat perang atau baik itu lewat installing pro-Russian leader, baik itu lewat kerjasama. Banyak sebenarnya cara yang dalam perang ini yang menjadi salah satu means ya. Tadi yang seperti Mas Sofwan juga udah bilang. Ya, apakah means ini akan diambil oleh Rusia, menurut gue masih terlalu risiko karena backingannya. Tapi bukan berarti usaha itu akan berhenti simply karena ada Uni Eropa atau simply karena ada NATO di belakang Ukraina. Memang hubungannya akan seperti ini, stalemate pasti, dan kalau bisa malah Rusia akan advance gitu. Tapi caranya apa, bagaimana mereka advance itu tadi pilihannya masih terbuka buat Rusia, dan ya gue berharap tentunya nggak ada konflik atau nggak ada perang lagi ya di muka bumi ini. Jadi gue berharap sih Rusia nggak lewat jalan perang gitu. Ya kalau misalnya bisa ya kenapa enggak sih gitu ya. That's from me sih. Oke, nice. Mantap. Menurut Mas Sofwan gimana, Mas? Kalau kita lihat gambar besarnya tadi, kalau perkembangan Rusia, Ukraina dan sekitarnya tadi udah kita bahas. Gue ingin melihat ini sebagai gejala dari dua tren yang lebih besar gitu ya. Tren pertama adalah ini sebenarnya adalah simptom dari perubahan dalam distribusi kekuatan internasional. Jadi pasca Perang Dingin ya dibayangkan bahwa Soviet sudah runtuh. This is the end of history gitu ya. Kita walaupun tidak sesederhana itu sebenarnya ketika Fukuyama nulis itu, tapi anyway itu bahasan kita di tempat lain. Tapi secara umum kemudian ada optimisme bahwa dunia pasca Perang Dingin adalah dunia yang didominasi oleh gagasan demokrasi liberal, ya, ekonomi liberal dan seterusnya, sehingga misalnya ya NATO kelihatan kemudian melakukan ekspansi terus gitu kan, Uni Eropa melakukan ekspansi keanggotaan, ini kan sebenarnya wujud dari kepercayaan bahwa Perang Dingin sudah berakhir dan kita masuk ke tatanan dunia yang secara normatif itu sudah didefinisikan oleh kemenangan Barat dalam Perang Dingin gitu, kira-kira gitu. Tapi ternyata ceritanya kan tidak berhenti di situ gitu.
apa yang dibayangkan sebagai the end of history ini ternyata kemudian mengantarkan kita kepada apa yang sering disebut sebagai brave new world gitu ya, dunia baru yang dipenuhi dengan ketidakpastian gitu. Amerika Serikat misalnya kemudian meskipun masih sangat kuat mengalami penurunan kekuatan relatif, dan kita menyaksikan kemunculan kekuatan lain ya di berbagai tempat yang bisa menentang Amerika Serikat gitu. Tiongkok, ya, kemudian Rusia secara terbatas di berbagai kawasan juga muncul seperti Iran ya, di Amerika Latin juga muncul yang kemudian mencoba membangun alternatif dari tatanan yang dibangun oleh Amerika Serikat dan Barat secara umum gitu kan. Jadi kita menyaksikan ada pergeseran dalam distribusi kekuatan internasional, dan setiap pergeseran dalam distribusi kekuatan internasional itu kan pasti memunculkan penyesuaian-penyesuaian gitu kan. Kalau kekuatannya fix, stabil gitu ya petanya, orang kan walaupun saya nggak suka dengan sistem ini, saya nggak punya pilihan apa-apa karena sudah stabil. Kalau saya ngelawan pasti dihajar gitu, dan saya nggak mungkin menang. Jadi ya udah selesai aja gitu. Tapi kalau sistemnya ini sedang dalam proses perubahan, outcome-nya kan belum pasti, sistem barunya belum stabil gitu. Dan ini kesempatan untuk memperluas ruang manuver kita gitu. Jadi ya sekarang ini kalau nggak inisiatif, kalau nggak aktif, kita yang jadi korban kan. Karena itu kita harus aktif. Makanya semuanya ini sedang aktif dan sedang berinisiatif kan. Mereka sedang melihat nih ada celah sejarah ini gitu kan. Saya harus manfaatkan seoptimal mungkin gitu. Coba kalau saya lakukan ini, status quo-nya pada ribut nggak? Kalau mereka ribut, respon mereka kayak apa? Mengganggu saya nggak? Kalau saya minta ini, dikasih nggak gitu? Kalau saya minta ini, Cina lagi ribut, mereka lebih mentingin saya atau lebih mentingin Cina ya? Gitu kira-kira gitu kan. Jadi semua kekuatan-kekuatan ini lagi memanfaatkan pergeseran yang memunculkan instabilitas di dalam tatanan politik internasional gitu. Jadi akan ada lebih banyak lagi peristiwa-peristiwa semacam ini gitu. It's just part of the hegemonic instability gitu kalau bahasanya. Ya kita sedang masuk ke fase di mana stabilitas sistem internasional itu sedang tidak kokoh karena ada perubahan dalam diskusi kekuatan internasional. Maka kejadian-kejadian konfliktual seperti ini akan banyak muncul dengan berbagai skala di berbagai tempat. Jadi kita juga harus siap-siap ya. Laut Cina Selatan, Taiwan, siapa bilang itu nanti nggak akan perang? Itu apa ya, gejala dari satu faktor struktural yang sama, yaitu perubahan dalam distribusi kekuatan internasional gitu. Wah, Amerika Serikat melemah nih gitu kan, Rusia berani gitu. Cina berani, Iran berani ya kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tren transformasi dalam politik internasional, di mana aktor-aktor non-negara itu makin kuat dan makin terhubung, sekaligus respon negara terhadap perubahan ini gitu ya. Kan yang dikhawatirkan Putin barangkali tidak ansih negara-negara Eropa Barat, NATO atau Uni Eropa, tapi gagasan-gagasan yang kemudian resonate di orang-orang Ukraina atau Rusia gitu, yang kemudian misalnya ada demokrasi dan macam-macam itu yang kemudian akan bisa berdampak kepada stabilitas rezim gitu kan. Jadi ada upaya, ada sosial media misalnya, ada macam-macam yang memungkinkan kerja-kerja transnasional ini dari aktor-aktor non-negara, tapi pada saat yang bersamaan juga upaya negara untuk mengendalikannya. Nah, jadi dua dimensi perubahan ini akan menghadirkan peristiwa-peristiwa yang kita saksikan seperti di Ukraina ya, Belarusia, kemudian kemarin Kazakhstan, dan yang lain-lain. Jadi kita
ya kita tidak akan kehabisan bahan podcast gitu ya. Tapi ya tentu pada saat yang bersamaan itu bukan hal yang patut dirayakan juga gitu ya, karena artinya ada banyak konflik hotspot gitu dan pasti akan ada banyak korban. Kita akan membahas supaya kita paham sehingga semoga kita bisa mencegah gitu kan. Betul. Gitu. Ya tapi ya I'm afraid bahwa kayaknya akan semakin banyak ke depan gitu ya. Ya, oke, itu tadi ada assurance dari Mas Sofwan kalau podcast kita akan terus lama karena ada faktor struktural juga ternyata. Karena ada instability. Kalau menurut lu, Pras, setuju kah lu? Oke, iya. Jadi kalau gue setuju sih. Kayak kalau terutama terkait bahan podcast kita masih banyak. Tapi kalau gue ya buat kedepannya paling enggak ya Ukraine ini bakal terus menjadi flashpoint ya. Dan banyak negara ex-Soviet lainnya sebenarnya dalam dinamika Rusia dan Eropa. Tapi terutama Ukraina sih, karena Ukraina baik secara ukuran, arti strategis, geografis dan lainnya itu memang sangat penting bagi Rusia gitu dibandingkan dengan negara-negara ex-Soviet lainnya misalnya. Jadi apapun outcome dari konflik yang sekarang, yang sebenarnya unlikely to be definitive juga, kayaknya yang nggak mungkin Rusia langsung take over Ukraine, tapi di sisi lainnya juga nggak mungkin Rusia bakal membiarkan Ukraine begitu saja selama Putin masih in charge atas Rusia gitu. Jadi memang dinamika ini akan berkembang jauh dari yang kita alamin sekarang. Oke. Mantap sekali diskusi kali ini. Sebenarnya beritanya juga peristiwanya juga masih terus berkembang gitu ya. Dari podcast ini di take nanti upload juga bakal terus berkembang dan kita akan terus mengamati apa yang bakal terjadi di Ukraine nanti. Jangan lupa makanya buat follow podcast ini, follow sosmed kita, dan visit website kita juga untuk update-update terkini terkait Ukraine dan Rusia. Kayak gitu aja episode kali ini. Ada gue Raffi, Ikhlas, Mas Sofwan, dan Hafiz. Cabut dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya.